Ini adalah sepatu hiking dari brandnya Willow by Air Protect. Layak nggak sih sepatu ini lu beli? Layak nggak sih sepatu ini lu pakai ke gunung? Karena memang sepatu ini harganya bener-bener murah. Ada yang dijual 200 ribuan dan ada yang dijual seharga 300 ribuan. Akan gue bahas semuanya di sini. Ada beberapa kelebihan yang gue temukan di sini, ada kekurangan juga. Terus siapa yang cocok untuk membeli sepatu-sepatu yang range harganya ini masih 200 ribuan dan 300 ribuan. Kita bahas langsung ke videonya. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Sepatu ini baru datang. Sepatu ini ada 4 pieces dan ada 2 seri di sini. Ini brandnya dari Willow by Air Protect. Kayaknya sih dia masih satu manajemen dengan Air Protect. Yang mana sepatu-sepatu ini tuh diklasifikasi atau kategori sepatu-sepatu gunung yang harganya ini bener-bener murah atau bener-bener paling rendah. Sepatu gunung rata-rata itu harganya 500 ribu ke atas. Tapi di kelasnya ini kayak semacam SNTA, terus Air Protect, terus ini Willow juga, dia masih bermain di range harga 200 ribu sampai dengan 300 ribuan. Makanya gue penasaran banget, kenapa sampai sekarang tuh banyak banget pendaki yang masih make sepatu yang range harganya ini murah. Gue perhatikan juga apakah ini enak atau enggak gitu kan. Gue pernah nanya juga ke teman gue, enak gak sih pakai sepatu itu? Kan memang harganya sepatunya itu termasuk harga murah. Ya nanti gue akan bahas lah di kelebihannya, nanti ada kekurangannya juga. Gue akan bahas untuk si Willow ini dan akan gue kasih tahu spesifikasinya kayak gimana, bahan yang dipakai apa, terus enak atau enggaknya nanti akan gue bahas semuanya di video ini. Yang pertama akan gue bahas di sini, ini ada 2 seri untuk si Willow ini yang gue dapetin sekarang. Ini ada serinya Rangers nih, ada 4 warna juga untuk si Rangers. Terus ada serinya Navara, ini Navara, ini warna coklat. Untuk si Rangers ini mempunyai 4 warna nih. Yang pertama adalah warna hijau grey, terus ada navy grey, terus ada coral yellow, terus ada coffee grey. Terus untuk si Navara ada 4 warna juga. Ada warna navy silver, terus ada coffee cream, terus ada dark grey, terus ada coral silver. Dan sepatu yang diproduksi oleh Willow, pilihan size ini ada dari 39 sampai dengan 44. Jadi buat cewek cowok ini bisa kalian jadikan pilihan, karena size paling kecil di 39 bisa buat cewek-cewek, size paling gede di 44 bisa buat cowok-cowok juga. Jadi ini tidak dikategorikan woman atau men series, jadi ini unisex sepatunya. Cewek cowok lu bisa sikat semua ini kalau emang lu suka dari antara sepatu Rangers atau Navara ini. Sepatu ini gue bilang dari awal, ini sepatu yang tidak waterproof tetapi hanya water resistant aja. Artinya ketika hujan deras ini akan tembus, ketika kecepatan air atau hujan-hujan gerimis aja ini tidak bakal tembus karena dia mampu menahan air dengan intensitas ringan saja. Kalau intensitasnya deras atau besar ini akan tembus. Jadi sepatu ini tidak waterproof. Kita ke bagian uppernya dulu nih. Untuk di bagian upper dari sepatu ini mempunyai beberapa desain. Kalau si Willow ini, kalau yang kita lihat di sini ada 2 desain dari Rangers ini. Kalau dari Rangers ini ketika kita lihat dari sini, ini untuk desainnya gue suka banget. Ada beberapa perpaduan warna yang bener-bener cocok banget, dari warna Tosca dengan grey-nya, terus warna Tosca dengan hitamnya. Ini bener-bener ngejual banget lah untuk desainnya dia, karena dia bener-bener diperhatikan banget untuk si desain yang dia buat di sini. Untuk kulitnya sendiri ini tidak memakai kulit asli. Ini memakai kulit sintetis, karena ketika lu lihat spesifikasinya dari si Willow-nya sendiri, dia tidak menyebutkan ini sintetis atau enggak. Cuman kayaknya sih ketika gua lihat dari sini kulitnya ini kulit sintetis. Kalau emang nanti si dari Willow-nya mau klarifikasi bahwa kalau emang ini kulit asli, bisa di komen aja. Tapi setahu gua ini bukan kulit asli tetapi kulit sintetis aja. Karena di spesifikasinya tidak ditulis atau tidak diklaim bahwa ini kulit asli atau kulit sintetis. Jadi gua bisa menebak di sini hanya kulit sintetis aja. Karena kalau emang pakai kulit asli pasti harganya lebih mahal. Tidak bisa dijual dengan harga-harga atau dengan range harga 200 sampai 300 ribuan. Oke, di sini ada warna grey-nya ini kulit sintetis nih, terus ada ban suede juga di warna hitam ini. Suede gitu yang halus banget, bagus. Terus ada talinya juga yang lumayan tebal di sini. Terus untuk si bagian lidahnya ini bagian dalamnya warna orange. Terus ada ukurannya di sini. Terus ini untuk si lidahnya tebal juga. Pokoknya untuk bagian upper di sini dia
bener-bener desainnya cakep banget nih dengan harga 200 sampai 300 ribuan. Ini memberikan desain yang bener-bener menarik, gak kalah sama sepatu-sepatu yang harganya jauh lebih mahal kalau kita berbicara desain. Karena memang desain di sini nggak nanggung, nggak polos, misalnya pakai bahan sintetis semua biar murah gitu, nggak. Dia memadukan bahan-bahan mesh di sini, ada double mesh kayak ini. Terus ada bahan-bahan sweat, terus ada bahan-bahan si sintetis di sini. Terus kalau kita lihat di bagian tumit kita nanti nempel, ini dikasih busa yang lebih tebal nih. Ketika lu lihat di dalam pun langsung kelihatan nih ketebalan dari si busa yang dikasih di sini, karena memang di bagian sini itu rata-rata ketika kita jongkok atau bergerak itu sering pegel. Ketika ini tidak empuk, kita tidak akan nyaman untuk berjalan. Tapi si Willow sangat-sangat mengerti di bagian sini, makanya dia dikasih busa yang benar-benar empuk di bagian atas tumit kita nantinya nih, bagian sini. Terus kita lihat ke bagian insole-nya. Insole-nya tidak bisa dicopot. Apakah bisa? Tidak bisa. Kalau insole-nya itu dilem, jadi tidak bisa dicopot, jadi kita tidak bisa lihat. Pokoknya untuk si Rangers ini warna oranye, untuk yang warna hijau atau Tosca ini. Terus untuk ketebalan dari si insole-nya ini lumayan tebal sih, dan cukup banget untuk dipakai di gunung-gunung Indonesia. Ini tidak terlalu berlebihan ketebalannya dan tidak terlalu tipis juga untuk di bagian insole-nya. Ini pakai busa-busa Eva gitu biasanya. Terus kita lihat ke bagian midsole-nya. Bagian midsole-nya ini di sini warnanya itu ada warna-warna grey di sini. Ketika gua tekan di sini untuk bagian midsole-nya ini agak keras sih. Biasanya kan untuk bagian midsole itu lebih empuk dibandingkan si outsole. Kalau ini hampir sama nih tingkat bantalan atau tingkat empuk dari si midsole dan si rubber ini. Tapi memang tetap si empuk di bagian midsole sini sih. Yang pasti untuk bagian midsole-nya ini agak keras. Terus di bagian bawahnya sini ada outsole menggunakan rubber di sini, dan kalau gua lihat sih untuk desainnya mirip-mirip Kin ya untuk modelan outsole dari si sepatu Willow ini, karena dia tidak menggunakan outsole yang gahar yang bener-bener tinggi untuk si legokan-legokan sininya. Ini memakai tekstur atau memakai model insole yang normal-normal aja, jadi ketika nantinya nempel di tanah ini ya akan mumpuni sih, artinya tidak licin juga, karena emang untuk rubber-rubber kayak gini atau untuk model rubber kayak gini atau untuk model outsole kayak gini, ini biasa dipakai di sepatu-sepatu, bahkan di model-model sepatu Kin gitu yang internasional memakai model-model rubber yang hampir mirip kayak gini. Itu untuk si sepatu serinya Rangers. Terus kalau kita lihat ke Navara sini, ini hampir 70% bahan sintetis semua di warna coklat ini. Di bagian pinggiran sama di bagian depan sini. Di sini juga ada bahan rubber. Untuk bahan sweatnya cuman di belakang sini sedikit aja. Terus untuk bahan-bahan kayak double mesh ini bagian warna hitam belakang sini aja. Jadi untuk si Navara ini lebih simpel dibandingkan yang untuk Rangers ini ya. Kalau Rangers ini banyak ornamen-ornamen hitam yang tiba-tiba ada di tengah gitu kan. Kalau ini lebih simpel karena lebih banyak memakai bahan-bahan sintetis dibandingkan yang si Rangers ini. Jadi lu tinggal pilih aja lah, kalau dari model lu lebih suka yang mana. Kalau emang lu lebih suka yang simple ini, pilih yang Navara. Kalau emang lu suka yang agak banyak ornamen-ornamennya gitu kan, nggak polos, lu bisa pilih yang seri Rangers ini. Kalau untuk desain itu benar-benar sesuai selera. Kalau kita ngomongin spesifikasi bagian upper, bagian insole, dan bagian si outsole dan midsole, ini sama aja. Cuman yang membedakan adalah desain uppernya aja. Untuk kualitasnya, untuk spesifikasi yang dikasih sama-sama aja. Jadi memakai bahan sintetis, midsole-nya sama, outsole-nya sama, insole-nya juga sama. Jadi hanya perbedaan dari look-nya aja. Ada 4 teknologi yang diunggulkan oleh sepatu Willows ini, entah itu Rangers ataupun si Navara ini, karena spesifikasinya sama dan teknologinya juga sama-sama aja. Yang pertama adalah side impact protection. Jadi sepatu ini diklaim oleh si Willow-nya sendiri mempunyai perlindungan di bagian samping atau kiri dan kanan dari sepatu tersebut. Jadi kemungkinan bisa gua asumsikan ketika lo pakai sepatu ini tidak terlalu rentan atau akan terhindar dari tergelincir kaki lu karena tidak stabil di bagian kiri sama di bagian kanan. Karena memang untuk desain yang diberikan di sini yang diklaim oleh si Willow-nya sendiri ini akan melindungi di bagian kiri sama di bagian kanan. Jadi nggak ada istilahnya untuk tergelincir atau kaki lu tergilir ke bagian kanan ataupun ke bagian kiri karena udah adanya side impact. Terus teknologi yang kedua adalah advanced protection. Di bagian depan sini, entah itu yang Rangers ataupun yang Navara sama aja, di bagian depan sini ada perlindungan untuk ujung-ujung jari lu nantinya. Jadi ketika lu memakai sepatu ini, ketika lu mungkin posisi turun nih, di bagian jari-jari kita akan terlindungi ketika nabrak batu mungkin atau nabrak benda-benda yang keras. Di bagian depan sini jari-jari kita akan aman karena udah ada advanced protection tadi. Karena memang di bagian depan sini sih rata-rata sepatu gunung sangat-sangat diperlukan, dan rata-rata sepatu gunung udah memakai si perlindungan untuk jari-jari kita di bagian depan sini. Jadi
ketika si Willow ini berbicara tentang pelindungan di bagian depan, memang ini spesifikasi atau fitur yang wajib yang dipunyai oleh semua sepatu gunung. Jadi untuk keamanan pada jari-jari depan kita, si Willow ini udah memenuhi syarat itu karena udah adanya Advanced to Protection di bagian depan sini, entah itu yang Rangers atau yang Navara ini semuanya punya. Teknologi yang berikutnya adalah Stability Grip Teknologi dan High Grip Outsole. Jadi di bagian bawah sini, ini ketika nempel di tanah-tanah di gunung atau ketika nantinya menempel di tanah-tanah jalur pendakian, ini tidak akan licin karena di sini udah adanya High Grip Outsole. Seperti layaknya sepatu-sepatu lain, kewajiban dari suatu brand ketika mengeluarkan sepatu adalah di bagian outsole ini jangan sampai licin, karena memang ketika kita posisi turun, apalagi ya membawa beban, posisi turun, kalau emang licin itu akan mudah untuk terjatuh badan kita kalau emang di bagian bawah sininya ngegrip lah istilahnya gitu kan. Ini tidak akan ada risiko jatuh atau mengurangi resiko jatuh karena licinnya pada sebuah sepatu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari spesifikasi atau teknologi yang digunakan di sini, ini sudah memenuhi kelayakan dari sebuah sepatu. Jadi ketika lu tanya ini layak nggak untuk dipakai ke gunung, ini sangat-sangat layak karena dari spesifikasi yang dikasih menurut gua ini layak untuk dibeli dengan range harga 300 ribuan atau 200 ribuan. Ya dengan jangan lu berekspektasi lebih tinggi, artinya ketika lu mengeluarkan dana atau mengeluarkan budget 200 ribu sampai 300 ribuan, sepatu ini bisa dibeli dengan spesifikasi yang berbanding lurus dengan budget yang lu keluarkan nantinya. Di sini gue menemukan ada 3 kelebihan dan 1 kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah harganya ini benar-benar murah. Semoga teknologi yang tadi gue sebutin ada 4 tadi itu benar-benar efektif. Jadi ketika lu mengeluarkan budget 200 ribuan sampai 300 ribuan, lu mendapatkan teknologi yang tadi yang disebutkan gue di 4 itu, ini benar-benar layak banget dibeli karena harga yang lu keluarkan dengan spesifikasi yang lu keluarkan itu benar-benar berbanding lurus banget. Jadi ini benar-benar layak untuk kalian beli, tapi jangan kalian untuk berekspektasi lebih terhadap spesifikasi yang lu dapatkan ketika lu mengeluarkan budget di range yang lebih rendah. Terus kelebihan yang kedua adalah sepatu-sepatu ini, Willow, Air Protection, NSTA itu sampai sekarang masih banyak peminatnya, bener-bener masih banyak. Apalagi pendaki-pendaki pemula yang mungkin mereka punya budget-budget yang minim dan masih ragu untuk mengeluarkan budget-budget tinggi, mereka pilihannya kepada sepatu-sepatu salah satunya di brand Willow ini. Awalnya gue mikir kenapa akhirnya laku ya, mungkin karena murah aja gitu kan. Tapi ketika gue selidiki lagi, bukan hanya sekedar murah aja ternyata. Ketika mereka mengeluarkan budget yang mereka keluarkan di range harga 200 sampai 300 ribuan, mereka itu mendapatkan kenyamanan yang berbanding lurus dengan harganya tentunya. Sampai sekarang buktinya masih ada yang memakai sepatu-sepatu dengan range harga yang 200 ribuan sampai 300 ribuan ini. Jadi bukan sekedar murah aja, tetapi mereka udah mendapatkan kenyamanan yang cukup gitu kan, walaupun mereka hanya mengeluarkan sepatu gunung dengan harga lebih murah gitu kan. Jadi mereka yang memakai sepatu-sepatu kayak gini udah mereka cukup aja gitu dengan kenyamanan yang dikasih oleh sepatu dari merek Willow ini gitu kan. Jadi kenapa akhirnya sampai sekarang banyak yang diminati, karena memang mereka yang memakai sepatu-sepatu ini atau sepatu-sepatu dengan harga range 200 ribuan sampai 300 ribuan, mereka udah merasa cukup dengan kenyamanan yang diberikan oleh brand tersebut, entah itu Willow atau Air Protection atau SNTA, karena mereka di range harga atau mereka bermain di range harga yang sama gitu kan. Terus kelebihan berikutnya adalah sepatu ini termasuk sepatu yang terbilangnya ringan. Ada beberapa sepatu yang mungkin mereka pakai outsole-nya itu Vibram, terus memakai kulit-kulitnya yang asli, sehingga itu menambah berat dari sepatunya itu sendiri. Kalau ini beratnya cuma 800 graman aja, jadi termasuk sepatu yang ringan. Terus kekurangan dari sepatu ini adalah satu aja kekurangannya, yaitu tidak waterproof. Sepatu ini akan cocok ketika lu pakai ke gunung-gunung terbuka atau ke gunung-gunung yang tidak lembab. Artinya ketika ke gunung-gunung kayak perahu mungkin yang terbuka kayak gitu, ini tidak terlalu lembab kan untuk si jalur perjalanannya. Untuk apalagi untuk pia-pia Patak Banteng itu kan terbuka dan kering juga. Jadi sepatu-sepatu kayak gini cocok. Tapi kalau lu memakai ke gunung-gunung yang lembab kayak Salak itu, sepatu ini akan lebih sering atau lebih cepat untuk basah karena memang sering banyak air dan sering banyak genangan-genangan air juga di jalurnya. Dan sepatu ini akan lebih cocok ketika lu pakai di musim panas tentunya. Kalau di musim hujan lu akan sering berhenti ketika hujan karena tidak menembus perjalanan. Kalau ketika pakai sepatu waterproof itu kan akan aman. Jadi ketika lu memilih sepatu ini ada kekurangannya, yaitu di bagian si bahan atasnya atau bahan uppernya ini belum waterproof. Jadi wajar sih menurut gua ketika sepatu ini tidak waterproof, karena rata-rata
sepatu lokal yang waterproof itu setahu gua sampai sekarang itu masih di harga 600.000 lebih untuk paling murah. Paling murah itu kayak mereknya si Moxawear itu dari harga 625.000 lu udah mendapatkan sepatu waterproof. Jadi kalau emang sepatu ini akhirnya tidak memberikan teknologi waterproof, sangat-sangat wajar karena harganya akan berbanding lurus dengan spesifikasi yang nantinya akan lu dapatkan juga. Siapa yang cocok untuk membeli sepatu ini? Tentunya pendaki pemula yang masih mempunyai budget pelajar. Ini bisa jadi pilihan, harganya itu 335.000 untuk si Navara ini, Terus harganya yang untuk si Ranger ini 345.000. Jadi untuk budget pelajar ini benar-benar masuk banget ketika lu mau mencoba untuk mendaki gunung. Lu coba aja dulu sepatu-sepatu yang harganya murah dan spesifikasinya juga berbanding lurus dengan harganya sebelum lu langsung yang harga mahal gitu kan. Ini untuk nyoba juga bisa untuk pendaki pemula dan untuk pendaki yang mempunyai budget pelajar. Terus siapa yang cocok untuk membeli sepatu ini adalah para pendaki yang lebih suka ke gunung-gunung yang kering atau ke gunung-gunung yang terbuka. Jadi sepatu ini cocok banget dipakai. Terus yang terakhir yang cocok untuk membeli si sepatu dari Willow ini adalah para pendaki yang lebih suka melakukan pendakian gunung itu di musim panas. Ini lebih cocok. Kalau di musim hujan ini kurang cocok. Jadi untuk pendaki yang lebih suka di musim panas untuk pendakiannya ini bisa dijadikan sebagai rekomendasi. Oke, itu dia sepatu Willow ini. Alasannya kenapa banyak yang beli yang tadi gue sebutin. Terus akhirnya ini layak gak dibeli, ini benar-benar layak banget dibeli dengan harga yang akan berbanding lurus dengan spesifikasi yang akan lu dapetin nantinya. Oke, udah gue sebutin juga harga, spesifikasi, kelebihan, kekurangan, siapa yang cocok untuk membeli sepatu ini udah gue sebutin semua. Kalau emang lu suka, lu klik aja link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Kalau emang lu check out, buru-buru aja. Karena sepatu ini katanya stoknya juga terbatas karena yang tadi gue bilang, ini banyak banget yang minat untuk sepatu ini di range harga 300 ribuan aja. Oke, jangan lupa untuk like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe apa? Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.